Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, khususnya perihal aturan sinus. Oke, langsung saja kita ke permasalahan. Pelabuhan C berada di sebelah utara pelabuhan A dengan koordinat kutub 60,45 derajat dari pelabuhan A. Kalau diilustrasikan, jadi di sini ada pelabuhan A, kemudian utara ada di sini nih. Kemudian berarti ini ke arah timur ya. Karena koordinat kutubnya 60,45 derajat, berarti besar sudut di pelabuhan A ini 45 derajat. Nah, karena besarnya 45 derajat, maka saya tarik garis dari pelabuhan A ini ke suatu titik. Nah, titik itu disebut pelabuhan C, seperti yang dimaksud pada soal, ya kan? Di mana garis ini jaraknya adalah 60 km. Kita buat kilometer aja ya. Kemudian, pelabuhan B tepat berada di sebelah timur pelabuhan A. Nah, timur dari pelabuhan A ada di sini kan? Maka kira-kira di sinilah pelabuhan B. Gitu. Oke, kemudian Paman sekarang berada di pelabuhan B. Jika Paman memutar pandangannya 30 derajat ke utara dari arah barat, maka Paman dapat melihat pelabuhan C dari kejauhan dengan teropong. Nah, karena Paman ada di pelabuhan B, maka baratnya Paman itu ada di sini. Kebalikan dari tadi, pelabuhan A ke arah timur, maka akan bertemu pelabuhan B. Nah, berarti kalau pelabuhan B ke barat, berarti kan arahnya ke pelabuhan A ya. Kemudian dari pandangannya Paman ke pelabuhan A, ini memutar ke utara, ke atas. Nah, di sini sudutnya disebutkan 30 derajat. Arahnya dari barat memutar 30 derajat ke arah utara sehingga dapat melihat pelabuhan C, benar ya? Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Oke, lanjut. Jika Paman ingin berlayar dari pelabuhan B ke pelabuhan C, maka berapakah jarak yang harus dilalui oleh Paman? Nah, hitungannya dalam kilometer. Ini yang perlu kita selesaikan. Oke, jadi yang kita cari itu jarak. Kemudian pengilustrasian ini sudah selesai. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini gitu? Dari permasalahan yang ada, kita bisa ilustrasikan menjadi sebuah segitiga ABC seperti ini. Lalu kita tahu ya, ini bukan segitiga siku-siku atau bisa dikatakan sebagai segitiga sembarang. Karena ini sisi-sisinya atau sudut-sudutnya berlainan, tidak sama. Kalau kita gunakan teorema Pythagoras, sepertinya tidak bisa ya. Lalu menggunakan aturan apa ini supaya masalah ini bisa terselesaikan? Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Bentuknya seperti ini. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Lalu, apakah yang dimaksud dengan aturan sinus? Dan bagaimana kita menerapkannya sehingga kita bisa memecahkan permasalahan tadi? Dan tentunya bisa memecahkan masalah yang ada pada segitiga-segitiga. Kita harus tahu bahwa aturan sinus berlaku
pada setiap segitiga, di mana ketika ada segitiga ABC, kemudian besar sudut di titik A kita sepakati sebagai alfa, dan di titik sudut B adalah beta. Begitupun besar sudut di titik C adalah gamma. Setelah itu, sisi di depan sudut A, di depan alfa ini, kita sepakati sebagai panjang A kecil. Sama halnya dengan sisi di depan titik sudut B, kita sepakati sebagai B kecil, ya, panjang B. Dan begitu pula dengan sisi di depan sudut C yang besarnya gamma ini, kita sepakati sebagai panjang sisi C. Setelah itu, ya, akan berlaku aturan sinus di mana panjang A, panjang sisi A berbanding dengan sin alfa yang ada di depannya tadi. Begitupun dengan panjang sisi B akan berbanding dengan sin beta. Satu lagi, sama dengan C, panjang C akan berbanding dengan sin gamma. Oke, itu dia aturan sinus. Paham ya? Aturan sinus itu digunakan untuk menentukan unsur-unsur yang lain di dalam segitiga, baik itu sisi ataupun sudut, apabila sebagian unsur sudah diketahui. Jadi gini, ketika ada unsur-unsur segitiga yang sudah diketahui, kita bisa menentukan unsur lain yang tidak diketahui dari segitiga tersebut dengan menggunakan aturan sinus itu tadi. Tetapi ada beberapa kemungkinan unsur yang harus diketahui sehingga bisa digunakan di dalam aturan sinus. Apa aja kemungkinan-kemungkinan itu? Yuk, kita simak bersama-sama. Kemungkinan yang pertama, kalau sudah diketahui sisi sudut, misalkan seperti ini. Terdapat segitiga ABC, kemudian sudah diketahui sisi B-nya, kemudian diketahui besar sudut gamma dan besar sudut beta, maka kita bisa mencari panjang sisi C. Nah, ini kita bisa menerapkan aturan sinus untuk mencari panjang sisi C. Yang kedua, kemungkinan yang kedua ini adalah apabila sudah diketahui sudut, sisi, sudut, yaitu ketika terdapat segitiga ABC dan sudah diketahui panjang sisi A kecil dan sudah diketahui sudut beta, maka kita bisa mencari panjang sisi B dengan menggunakan aturan sinus. Kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang sudah diketahui sisi, sudut. Nah, misalkan di dalam suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi B, kemudian diketahui panjang sisi A dan besar sudut beta. Maka dengan aturan sinus ini bisa kita mencari besar sudut dari alfa gitu. Nah, itu kan teori ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan cermati beberapa permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, kalau kita cermati pada permasalahan di awal tadi, kita bisa menyelesaikannya menggunakan aturan sinus. Karena unsur-unsur yang sudah diketahui di dalam soal
itu adalah pada kemungkinan diketahuinya sisi, sudut, dan sudut. Nah, setelah diilustrasikan menjadi sebuah segitiga, lebih mudah nih. Kita bisa mengetahui bahwa panjang sisi B adalah 60 km. Besar sudut alfa sama dengan 45 derajat dan besar sudut beta sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk mencari berapa sih panjang A, gitu ya. Kemudian bagaimana nih bentuk persamaannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Nah, bentuk persamaan aturan sinusnya adalah seperti ini. Ya, kenapa kita memilih panjang sisi A per sin alfa? Karena panjang sisi A itu yang ditanya gitu, jadi harus ada. Kemudian sama dengan panjang sisi B per sin beta, karena ini yang sudah diketahui ya dari soal. Nah, sekarang kita mensubstitusikan ke dalam persamaan dengan unsur-unsur yang sudah diketahui. Oke, jadinya panjang sisi A per sin alfanya 45 derajat sama dengan panjang B 60 km per sin beta sin 30 derajat. Kemudian ini kita kali silang aja untuk mencari nilai panjang A, sehingga A dikali dengan sin 30 derajat sama dengan 60 dikali sin 45 derajat. Nah, di sini kita menggunakan pembagian, maka didapatkan panjang sisi A sama dengan 60 dikali 4 sin 45 derajat per sin 30 derajat. Ingat ya, sin 45 itu dan sin 30 derajat itu nilainya berapa? Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam persamaan bahwa panjang sisi A sama dengan 60 dikali sin 45 berapa? Setengah akar 2 per sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, tinggal kita operasikan, dimana didapat bahwa panjang sisi A sama dengan 60 dikali akar 2, ya ini 60 akar 2 km. Mudah kan? Nah, jadi jawaban dari permasalahan di awal tadi, nah, berapa jarak yang ditempuh paman dari pelabuhan B ke pelabuhan C, gitu. Jawabannya adalah 60 akar 2 km. Nah, nilai akar 2 itu kalau dibulatkan ya, dijadikan bilangan desimal, maka akan bernilai mendekati 1,41. Sehingga kalau kita hitung 60 akar 2 itu sama dengan mendekati 84,6 km. Jadi jarak yang harus dilalui paman, jarak yang harus ditempuh oleh paman dari pelabuhan B ke pelabuhan C adalah kurang lebih mendekati 84,6 km. Gimana? Alhamdulillah, itu tadi konsep dari aturan sinus dan contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mengerjakan contoh soal banyak sekali ya di internet atau di buku. Kalian bisa coba dan kalian juga bisa memahami contoh soal dan pembahasan di video berikutnya di part 2. Oke, terima kasih. Selamat belajar dari aku yang juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.